Oke, aku record. Eh, ini record udah. Oke, aku mau share dulu nih ke teman-teman semua untuk link sheet-nya kita. Tara, taruh di chat ya, di chat box. Ini aku taruh juga di grup biar ya. Tadi aku sorry ya agak telat tadi soalnya ganti device gitu. Oke, nah aku mau share screen juga. Mungkin nah. Oke, pertama-tama ini di sheet satu. Aku ada narok untuk perkenalan kita. Mungkin sejenak dulu kita mau perkenalan secara singkat aja gitu sebelum kita memulai kelas. Sampai nanti kita bareng-bareng ke 6 bulan ke depan. 3 sampai 4 bulan ke depan. Gitu. Mungkin mulai dari aku dulu. Start dari aku. Halo, nama aku Putri. Putri Saribanon, di mana aku biasa dipanggil Putri. Aku di sini selain sebagai leader di Revoyu, aku juga kerja di salah satu perusahaan financial technology sebagai digital marketingnya di sini. Terus aku sekarang tinggal di daerah Jakarta Barat. Halo, yang di Jakarta mungkin kita bisa meet up, bisa belajar bareng nanti ya. Mungkin daerah kafe, daerah sini boleh banget tahu. Jadi kalau nanti minggu keberapa, terus kalian agak kesulitan dan sebagainya, kita boleh janjian di daerah dekat-dekat sini gitu yang di daerah Jakarta ya. Nah, terus eh, aku sendiri start di Revoyu itu tahun 2022 di 2022 awal. Terus kemudian aku jadi leader di Revoyu itu sejak Mei 2022. Terus di Revoice sendiri aku start sebenarnya dari channel SEO, terus kemudian sampai ke marketing. Jadi aku tuh konsepnya MSEP gitu. Dari mulai spesialisnya SEO dulu. Awalnya sebelum di Revoice website development. Website developer, terus aku ambil SEO. Di Revoice aku belajar digital marketing secara full stack, lanjut sampai sekarang. Gitu kalau dari aku. Sekarang mungkin boleh gantian teman-teman. Kita aku tunjuk dulu siapa, nanti yang habis selesai perkenalan tunjuk lagi teman yang lainnya ya. Mungkin start di awal dari Kak Bobit, mungkin tadi yang reminder aku. Boleh Kak Bobit? Ya, halo Kak Putri, Halo. halo teman-teman semua. Perkenalan saya Bobit Ricardo Siite, saya orang Batak ya. Mhm. Saya udah Horas. orang Sias. Saya Ya. udah punya istri ya, udah punya anak dua. Terus background saat ini saya 12 tahun di bidang properti sebagai sales. Sekarang lagi mulai usaha sendiri, buka kantor properti kecil-kecilan lah. Ya, mudah-mudahan awalnya kecil, lama-lama bisa besar gitu. Nah, sambil, Amin. amin. Sama juga saya saya ada sebenarnya banyaknya usaha sih. Saya ada jalanin sekitar 3 usaha berbarengan saat ini, yang semuanya sebenarnya butuh namanya pemasaran. Nah, saya mau jelasin sedikit juga tentang kenapa saya bisa ikut dan mau belajar tentang digital marketing. Karena saya percaya kalau mau jadi kaya itu harus jadi sales dulu. Karena semua CEO itu semuanya dari sales. Jadi makanya saya tertarik sekali dan 12 tahun di dunia sales. Jadi kalau dulu saya bagi-bagi brosur, sekarang dunia udah berbeda. Bagi-bagi brosur di mall, di jalan tol. Cuma sekarang zaman udah berbeda, kita mainnya digital, makanya itu yang buat saya termotivasi ya, supaya bisa lebih memahami tentang digital marketing. Baik, Kak Putri. Oke, terima kasih. Salam kenal, Bobit. Oke, yang lainnya boleh tunjuk siapa salah satu setelah kamu, Bobit? Oh iya, Ah, ini yang dari kemarin saya penasaran adalah dengan Kakak Sonana Rohman dulu. boleh, Terima kasih. silakan. BTW penasaran apa ya? Karena kemarin banyak So-soan nanya ya, penasaran ini. banyak nanya, jadi oh ini kayaknya
Boleh nih satu tim lagi. Wah, ini kayaknya bisa jadi tukar pikiran nih. Nah, Seru indikator nih ya. indikator indikator Yes. banyak nanya biasanya itu bingung gitu. Tim-tim Oke, ambis jadi nih, bakal-bakal ambis ya. sekalian saya juga pengakuan ya. Kenapa banyak nanya gitu sini. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, Kak Putri sebagai tim leader. Perkenalkan saya Sona. Untuk sekarang saya stay-nya di Mojokerto ya, Kabupaten di Jawa Timur. 1 jam lah dari Surabaya kayak gitu. Background saya apa ya? Pekerjaan saya adalah pekerjaan yang dipandang remeh sama pemerintah. Halo, cek cek. Iya, apa tuh? Sorry sorry. Iya, Saya ulangi ya, saya iya, Sona. boleh banget. Heeh, Saya stay-nya di Kabupaten Mojokerto, 1 jam dari kota heeh, Surabaya di Jawa Timur. heeh, Nah, kerjaan saya itu kerjaan heeh. yang eh, dipandang remeh sama pemerintah karena gajinya Iya, oke. guru. Iya, off cam coba boleh, Sona. Gimana? Amankah? Off cam boleh, Aduh, Sona. ternyata sinyal tidak aman ya. Iya, kayak siang ya di tempat Ada kamu ya ternyata ya. enggak ini cahaya dari lampu aja. Jadi Oke, saya izin baik. off cam dulu ya biar Baik, baik, lancar. boleh. Jadi kerjaan saya kerjaan guru gitu. Hmm. Kasihan banget ya. Pokoknya guru kasihan banget nih. Gaji Ih, nggak pernah naik lagi. ibuku guru loh, sejahtera dia. Oh, berarti Ibuku. PNS kayaknya. Oh ya, iya sih. Dari aku kecil, ibuku jadi guru. Iya, pokoknya PNS golongan atas. Syukur alhamdulillah sejahtera gitu. Oh Oke. gitu? Kalau guru-guru biasa honorer apalagi dah gitu. Oh gitu, oke. Oke, sekitar 8 tahun lah ya. eh, saya mengajar gitu. Tapi sempat kerja di Australia saya kurang lebih 2 tahun gitu. Tapi bukan apa di bidang pendidikan gitu. Hmm. Nah, cuma ya karena kontrak habis gitu kan, saya pun tidak berusaha untuk memperpanjang visa juga. Ya udahlah gitu. Kembali lagi ke ini, melanjutkan karir sebagai guru. Nah, tapi dengan penderitaan yang cukup melelahkan gitu kan. Alasan saya bergabung dengan Revoyo adalah ya switch karir semacam itu. Jadi realistis aja lah gitu ya. Karena kata presiden kemarin duitnya nggak ada ya buat gaji guru ya gitu kan. Agak ngeselin gitu. Padahal MBG banyak. Oke, stop. Terima kasih itu aja dari saya. Oke, salam kenal Sona. Seru juga ya. Oke, baik. Boleh tunjuk salah satu lagi dari teman kamu? Ya udah lanjut aja ke ini Ilhamul Akbar. Ya, Oke, selamat malam teman-teman. halo, selamat malam, Waktunya terima Ilham. kasih buat Kak Putri. Jadi perkenalkan namaku Ilhamul, bisa dipanggil Ilham. Sekarang aku domisili di kotanya Pak mantan Presiden di Solo. Sekarang kesibukanku eh, kalau pagi sampai sore kerja di outsourcing. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, goalsnya apa nih ikut Revoyu kira-kira? Kalau goalsnya, karena dulu kan aku itu backgroundnya ilmu komunikasi, terus ngambil di advertising, jadi aku pengen lebih fokus ke digital marketing ini dan bisa pindah kerja aja sih. Oke, bisa ya, bisa yuk, bisa. Oke, Bisa-bisa. fun fact-nya nih ya, aku itu switch career tahu sebelum ke FOU. Dimana aku sebelumnya itu sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan, terus aku sekarang bisa di digital marketing, bisa di website developer juga, gitu. Jadi gak ada yang nggak mungkin guys, selama kalian berusaha dari nol. Aku bener-bener dari nol, nggak ngerti apa-apa, dari yang hah, hoh, hah, hoh gitu kan, nggak tahu apa-apa sampai bisa sekarang.
Tuh, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Oh, pernah lihat di mana kamu pernah lihat aku? Oke, di dunia lain. Anjay. Oke, baik. Mungkin reinkarnasinya kali ya. Ya, mungkin di kehidupan sebelumnya pernah bertemu, terus kita bertemu lagi setelah reinkarnasi. Oke, sebelum lanjut, Ilham nunjuk salah satu yang lain, mungkin boleh lihat di sheet-nya ya sambil perkenalan. Lihat di sheet-nya di simulasi yang Selasa, yang simulasi yang A itu ada nih. Sebelum lanjut ya, habis kita lanjut lagi. Ini aku mau share screen dulu sebentar. Jadi di sini ada istilah-istilah udah kelihatan ya share screen aku istilah-istilah dalam digital marketing. Boleh teman-teman isi di sini dulu definisinya apa. Pakai ChatGPT boleh gitu. Nggak apa, jadi pilih. Ini kan ada sampai 20, isinya cuma sampai 20 ini aja. Nih, enggak dari sini, dari 10 sini karena atas kan lebih gampang ya. Nah, ke sini aja deh. Dari sini sampai nih 20, ada 20 orang kan ya di sini. Itu minta tolong diisi, terus tulis namanya di nomor berapa di sini. Gitu, teman-teman semua. Jadi sambil kenalan, sambil isi itu ya. Sorry, Jadi ini di sini, hmm, Mbak, ini diisinya kita langsung hmm, isi bersama-sama di sini atau gimana ya? betul, Karena ini masih sama-sama di view. situ. Oh, masih view, Kita masih sorry. view. Aku editor. Udah. Oh, Udah editor kah? Semua bisa di-refresh dulu ya linknya. Boleh. Nah, nanti oke. isi di sini. Kan ini ada yang gampang, ada yang susah. Cepet-cepetan siapa yang duluan ngisi yang gampang. Kalau misalnya mau ngetek gini, tulis aja namanya langsung di definisi itu. Jadi udah ngetek gitu. Siapa yang duluan akan dapat lebih gampang. Oke, lanjut. Ini English apa ini ya Indonesia ya? Nah, Indonesia boleh banget. Yang kamu pahamin aja gitu. Nggak usah ChatGPT sebenarnya. Yang kamu pahamin aja yang selama kamu belajar kemarin. Oke. Ini biar nggak kelihatan, aku coba stop share dulu ya. Nah, kita lanjut. Yang belum kenalan, boleh sambil kenalan. Boleh tunjuk siapa Ilham setelah kamu? Mungkin bisa Kak Radian Siapa Reza. tuh? Silakan, Radian. Oke. Selamat malam Kak Putri, salam kenal. Salam Halo, kenal juga buat salam teman-teman kenal. setim ya. Oke, namaku Raden Reza Irvanto. Saat ini domisili di Jakarta Selatan, nempel Barat di Joglo. Mhm. Deket dong. Eh, ya, dekat. Betul. Background, background sebenarnya kalau pendidikan atau edukasi saya terakhir di business management di BINUS. Lalu kalau role terakhir itu senior account executive di SAS di Jakarta Selatan. Baru aja resign tanpa planning apapun gitu ya. Karena kebetulan ada apa namanya ada keperluan keluarga yang harus diselesaikan. Jadi kayaknya waktunya bentrok nih akhirnya ya udahlah mau nggak mau saya ngalah gitu karirnya. Terus kebetulan juga kenal atau dapat info tentang DM Revoyu ini dari teman waktu di kantor kemarin. Jadi kayaknya worth it deh untuk dicoba gitu. Karena kebetulan juga aku punya target atau goal gitu ya. Dalam beberapa tahun ke depan itu ada role yang mau aku kejar gitu di DM, yang mana terkait hospitality lah intinya gitu. Jadi berharap dari apa join dengan Revoyu ini, dan tim dengan teman-teman juga bisa belajar bareng dan berkembang sama-sama lah gitu. Oke, salam kenal, Radian. Ya, salam kenal Boleh Kak. tunjuk lagi siapa lagi yang belum? Oke, yang belum Mhm. siapa ya? Mungkin Kak Ati ya kali ya. Boleh, silahkan. Dia. Oh ya, Ya,
Ya, halo teman-teman, namaku Atia. Sebenarnya teman-teman aku Halo. manggil aku Ane, tapi Atia nggak apa-apa. Hmm. Background aku itu sebenarnya aku kerja di banyak tempat sih. Kayak sebenarnya aku tapi yang paling utamanya aku fashion designer. Tapi Keren. terus aku itu juga sebagai freshly graduate gitu. Aku S2 itu baru lulus. Jadi aku sekolah di IT, cuman aku ternyata nyadar kalau IT bukan aku gitu. Jadi sta- terus pas aku tahu kakakku pernah ikut Revoyu, katanya coba aja ikut digital marketing di sini, mungkin kamu bisa tahu gitu. Mungkin aja nyantol. Jadi di sini deh gitu. Oke, salam kenal Atia Ane ya, berarti salam kenal Ane. Gitu. Oh Gak iya, apa-apa, salam jadi tuh kenal. nanti nanti kita tulis ya sama masing-masing gini ya di grup kalau udah ngumpul semua, biar nanti ketika mau cari-cari bisa cari di atas scroll gitu. Oke. Oke, salam kenal semuanya. Boleh tunjuk siapa lagi, Ana, selain kamu? Mungkin Kak Melisa boleh? Boleh, silahkan. Malam semuanya. Halo, selamat malam. Malam. Perkenalkan, saya Melisa. Saya tinggal di Jakarta Pusat, Kemayoran. Aktivitasnya saya freelance riset akademik. Jadi saya membantu beberapa dosen untuk mengerjakan beberapa penelitian akademik. Eh, Lalu goalsnya untuk di Revoyu, switching karir. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Salam kenal, semangat buat teman-teman semuanya. Gitu. Salam Terima kenal. kasih. Ntar ke PRJ deket tuh. Bisa ke PRJ. Iya, ini minggu terakhir lagi Itu terakhir tuh. rame-ramenya. Iya. Oke, siapa lagi? Boleh Melisa. Mungkin selanjutnya Yang boleh belum? sama Kak Latifatul Masturiah. Boleh, Halo, silakan. ya, halo semuanya. Halo Kak Putri. Maaf nggak bisa Iya. on cam. Oke, Iya. namaku Latifa, bisa dipanggil Latifa atau Lati. Aslinya dari Semarang, tapi sekarang tinggal di Polandia. Kebetulan di Polandia aku ngerjain project volunteer sama anak-anak Polandia. Tapi backgroundnya sama kayak Kak Putri. Aku lulusan kebidanan. Sama. Iya, Yeay. tapi nggak pernah kerja sebagai bidan. Oh, kalau Ya, aku kerja dulu punya SIP juga. SIP punya. oh ya. STR aktif sampai sekarang masih semua. Oke, aku nggak pernah kerja sebagai bidan. Sekarang sih, selain volunteer ini, aku kegiatannya sebagai tutor bahasa Indonesia untuk orang asing sama virtual assistant. Jadi, setahun yang lalu aku belajar virtual assistant dan aku belajar tentang email marketing. Dari situ aku tertarik untuk belajar lebih jauh tentang digital marketing atau channel marketing yang lain selain email marketing. Makanya join ke Revoyu. Jadi buat switch karir juga. Oke, keren banget, Latifa. Mungkin nanti ada sedikit ini kali ya untuk penyesuaian waktu kali ya gimana caranya biar bisa ngebagi terutama grup project tuh nanti. Soalnya Mhm. grup project nanti bisa dibilang kalian ada yang sampai pagi ngerjainnya, pagi ke pagi, Oh, beneran guys. Aku nggak nakutin tapi itu fakta yang terjadi. Tanya aja ke alumni Revoyu gimana grup project itu aja sih. Mungkin dari aku lebih mempersiapkan waktunya aja kalau untuk di kan perbedaan waktu lumayan ya kalau dari sana dari Polandia ke sini siap Kak. gitu. Oke, keren banget Latifa. Oke, lanjut tunjuk siapa lagi yang belum? eh Kak Alrido Ramadan, silakan. Boleh, silahkan. Halo, halo, malam semuanya. Oke, sorry ya nggak bisa. Halo. Masih di tempat kerja soalnya. Oke, Oke, semangat. ya. Oke, perkenalkan kalau nama sih bisa dilihat ya sesuai display kok Alrido Ramadan.
Terus kalau bahas background, sebenarnya aku itu lagi kerja developer rumah subsidi. Kalau buat domisili sebenarnya sekarang itu lagi ngurusin yang di Bekasi, Sukabumi, sama di Serpong. Gitu. Salah satu kenapa alasan pengen apa ikut review karena tertarik buat pendalaman digital marketingnya sih. Karena kan so far sebenarnya aku tuh banyak jualannya itu kan dari digital gitu. Jadi kenapa nggak sekalian aja gitu aku dalemin. Gitu sih kalau dari aku. Salam Oke, kenal semuanya. salam kenal. Tunjuk lagi yang lain boleh, Rido? Oke. Buat lanjut mungkin Kak Monica. Monica, silahkan. Ya, halo, salam kenal Kak Putri semuanya. Halo. Nama aku juga sesuai dengan display name, bisa dipanggil Monik atau Monica. Sekarang aku domisili di Jakarta Utara dan kesibukan. Kesibukannya sekarang udah bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia, di Jakarta Utara juga kantornya, dan memang bekerja di bagian marketing, khususnya di brand communication. Makanya karena memang relevan sih ya, ngomongin digital marketing yang sekarang memang banyak banget channelnya, jadi makanya kepikiran untuk mulai les di Revoyu biar bisa career growth juga begitu. Makasih. Iya, salam kenal. Boleh tunjuk lagi yang lain? Next boleh Kak Julian. Boleh, silahkan, Julian. Ya, halo, selamat malam Halo, selamat semuanya. Salam kenal. malam. Ya, Salam kenal. perkenalkan nama saya Julian. Saya tinggal di Jakarta Barat juga, di Tomang. Mungkin ada yang dekat. Dekat aku. Oh, di mana Kak Putri? Di mana ya? Deket, tapi nggak terlalu deket sih. Aku di daerah, sebenarnya daerah Rawabuaya sih. Oh, Tapi dulu Rawabuaya. aku, tapi sebelumnya aku ngekos lama banget dari 2014 tuh di Tomang, Gelang Baru Selatan, tau nggak? Belakang Oh restoran ya, Sentral. iya Nah, di ya situ tahu tuh tahu. aku lama di situ. Di sini baru pindah, baru berapa Oh, tahun. dekat-dekat situ juga, dekat sentral situ. Aku dulu di situ. Oh, oke. Background saya sebelumnya sih di tour and travel, ya, sebagai tour guide. Lalu saya karena COVID pandemi akhirnya kena layoff semua, jadi saya ganti importir barang suplemen ya sampai sekarang. Lalu untuk belajar di review ini digital marketing untuk nambah pengetahuan aja sih di dunia digital marketing itu kayak gimana, karena benar-benar dari nol buta sih. Karena biasanya lebih ke offline ya gitu. Oke, keren banget Julian. Lanjut. Boleh, siapa lagi? Hmm, Yang Pak belum? Jurnalis ya belum ya? Pak Jurnalis Malik. Belum. Mm-mm. Silahkan. Oke, malam semuanya. Oke, salam kenal. Salam kenal, nama saya Yurnalis. Background saya itu teknik elektro ya, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya juga ya dengan ini. Ya berusaha untuk belajar lagi ya, untuk belajar dari awal ya, untuk digital marketing. Saat ini kesibukannya ya cukup sibuk sih sebenarnya. Saya bekerja di salah satu developer pengembang proyek energi terbarukan sebagai Head of Project Management ya. Terus juga lagi jalanin beberapa bisnis atau usaha dan juga setiap Sabtu harus kuliah nih. Jadi saya mencoba untuk mengatur waktu untuk training ini ya. Jadi sebenarnya tujuan saya ikut ini lebih menambah pengetahuan aja untuk dan untuk nambah ini ya uh, supaya si usaha saya grow up ya ke depannya. Jadi saya belajar dari awal lagi. Ini agak cukup ini sih tantangannya cukup awam banget sih di digital marketing ya. Thank you. Oke, terima kasih. Salam kenal. Lanjut, boleh Kak. Siapa lagi yang mau ditunjuk? Tunjuk satu orang. Yang belum siapa ya? Masih banyak kok yang belum. Eh, Aulia, Marda,
Aulia, ya belum. Silakan. Terima kasih. Halo, Aulia, ya, selamat malam semuanya. Saya izin selamat off cam. malam. Hmm. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena sambil jaga anak. Perkenalkan nama saya Aulia, bisa Aulia Mardatila, bisa dipanggil Aulia saja. Saat ini saya stay di Jakarta Selatan bersama suami dan anak satu. Background saya teknik informatika dan pengalamannya 3 tahun sebagai mobile developer, programmer Kotlin. Juga pernah diamanahkan double role sebagai model builder Anaplan. Nah, untuk saat ini saya sedang career break. Kemudian alasan ikut Revoyu untuk menambah skill, kemudian ingin switch karir, dan juga tertarik di dunia marketing karena selama jadi mobile developer juga berkolaborasi dengan bisnis alalis. Nah, kemudian saya melihat digital marketing ini juga luas, jadi saya tertarik untuk mempelajarinya. Terima kasih semua. Iya, salam kenal Aulia, keren banget. Kamu nanti mungkin kalau mobile punya knowledge tentang mobile tuh kamu bisa ambil ASO. Aku aku pegang ASO juga. Kalau aku ASO itu eh, App Store dan Play Store optimisasi gitu. Jadi aku pegang aplikasi untuk di up production ke Play Store gitu. Bisa Oke, banget. Nanti ada itu salah satu channel digital marketing juga oke gitu. Kak, Terus kalau mantap. emang bisa ngoding juga bisa di web dev. Jadi SEO, website development, terus ASO nanti pegangnya. Kalau aku itu awal-awal pegangnya karena aku kan awalnya juga website developer ya. Terus aku lanjutnya ke situ. Lanjutnya itu ke SEO dan Hmm, ASO. Lebih hmm, gampangnya. oke, oke, Gitu. oke Oke, Kak. boleh tunjuk lagi salah satunya. Hmm, Kak Gloria Natania sudah belum ya? Gloria belum? Boleh Boleh, Gloria. boleh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Selamat Putri malam. dan teman-teman. Eh, Perkenalkan, namaku seperti yang di display. Namaku Gloria Mhm. Natania, biasa dipanggil Glory atau Gloria. Aku asalnya asli Jogja dan sampai sekarang masih stay di Jogja. Terus, kalau aktivitas sehari-hari selain Revoyu, aku sekarang freelance, ada kerjaan freelance dan join Revoyu tujuannya untuk switch karir sebenarnya sama kayak beberapa teman-teman yang ada di sini dan juga kayak Kak Putri. Jadi aku mulai dari nol, tapi ya semoga kita bisa belajar bersama-sama. Mohon bantuannya teman-teman, terima kasih. Terima kasih, salam kenal. Boleh Glow tunjuk salah satu lagi? Kak Elia tadi udah belum ya? Belum ya kayaknya. Belum, silakan. Oke. Oke. Perkenalkan semua, Mm-mm. sebelumnya maaf aku nggak bisa on cam. Jadi Mm-mm. perkenalkan nama aku Elia, aku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen di Universitas Indonesia, dan sekarang Mm-mm. aku baru mau masuk tahun ketiga atau semester 5. Alasan aku mengikuti program review ini karena aku emang fokusnya dalam bidang marketing sih. Jadi kebetulan sekarang kan lagi masa libur kuliah juga, jadi aku pengen manfaatin waktu buat nambah pengalaman dan lain-lain. Dan aku juga ngerasa kayak program Revoyu ini akan sangat bermanfaat sih nanti untuk memperluas insight, kemudian nanti bantu banget untuk membangun portofolio dan lain-lain. Salam kenal semua. Salam kenal Elia. Silakan Kak, siapa lagi yang ditunjuk? Mungkin Muhammad Fadli udah nggak ya? Belum. Tapi aku kebalikannya loh dari Elia. Aku justru setelah digital marketing baru aku kuliah manajemen. Oh, alah. Kebalikannya. Boleh? Muhammad Fadli ya tadi ya Elia ya. Ya, oke, salam kenal Oke, semuanya. salam Nah, kenal. ya saya Fadli, backgroundnya finance strategis. Mhm. Kesibukan saat ini ya, bang saya business owner Mhm. untuk produknya digital multimedia ya, masuk periklanan dan IT. Saat ini aktivitas di BSD. Oke, salam kenal. Ada Kenal. lagi? Boleh?
Eh, Selanjutnya mungkin Mas Sam Lemuel ya ini ya. Ya, boleh. Iya, bener Kak. Ya. Halo semuanya, sorry sebelumnya aku Halo. nggak bisa, lagi nggak ada apa webcam, jadinya nggak bisa buka kamera. Mm-mm. Halo, salam kenal semuanya. Namaku Syam Lemuel, bisa panggil aku Syam. Aku tinggal di Jakarta Barat. Backgroundku itu teknik industri, pengalaman di manufaktur sekitar 5 tahun, sempat kerja juga di Australia, dan sekarang sedang ngebangun bisnis dan juga melakukan freelance berhubungan dengan AI. Mhm. Alasan aku ikut Revoyu untuk mencari pekerjaan seputar digital marketing dan IO atau GEO Mm-mm. agar juga dapat diaplikasikan dalam usahaku. Terima kasih. Terima kasih, salam kenal. Bisa kok, pasti bisa ya. Boleh, siapa lagi? Kamu tunjuk. Sini ada yang belum ini. Ada siapa lagi? Boleh? Sam? Halo? Siapa lagi ya, Kak? Oke, Yang belum. yang belum. Yang belum. Ada Kak Z deh. Elia, Z Elia ya? udah Z deh ya. Boleh Z, silakan. Ya, halo, selamat malam Kak Putri, selamat malam teman-teman semua. Maaf Halo. ya, aku off cam dulu. Mhm. Perkenalkan nama aku Nurul Aziza, bisa dipanggil Z. Mhm. Saat ini aku domisili di Jakarta Selatan, Mhm. di daerah Pasar Minggu. Aku Mhm. kerja di lembaga pemerintahan, sekarang di KPI Pusat, lebih tepatnya sebagai Mhm. seorang analis isi siaran. Aku sebenarnya asalnya sama kayak Kak Sonana dari Mojokerto juga. Kebetulan aku juga sebenarnya dari Kabupaten Mhm. Mojokerto, cuma sedang merantau aja sekarang di Jakarta. Tuh. Terus kalau tujuan aku ikut Revoyu lebih ke karena mungkin dari background keluarga kan aku pedagang ya. Jadi emang dari kecil suka jualan aja, makanya kan tertarik gitu untuk masuk Mhm. Revoyu di bidang digital marketing. Mhm. Ya, itu aja sih dari aku. Oke, salam kenal. Ini udah semua? Udahkah semua? Teman-teman boleh bantu. Udah semua ya kayaknya ya? Aman, aman. Udah semua ya? Oke, ada yang belum nggak? Kalau ada yang belum boleh raise hand, boleh open mic. Tapi aku rasa udah ya kayaknya nih. Oke, salam kenal semuanya. Kita langsung move ya kayaknya nih. Nanti kalau misalkan masih mau kenal lebih lanjut ataupun misalkan hal lainnya boleh banget di grup ya. Ngobrol-ngobrol kita semua di grup. Itu teman-teman bebas mau nanya apa aja kalau misalkan gini. Tentang tentang assignment, kebingungan, boleh banget tanya di grup ya. Tanya di grup, nanti aku jawab di situ. Gitu. Di grup WA, teman-teman nanti taruh aja di situ pertanyaannya dan kita akan jawab sama-sama bareng-bareng gitu. Jadi eh, kalau misalnya kalian boleh diskusi nggak gitu, boleh diskusi tapi nyontek nggak boleh. Ya paham kan ya. Jadi kalian boleh saling tanya di situ kayak caranya atau ini benar nggak ya kira-kira atau ini salah-salah nggak ya itu boleh banget di grup kita saling saling bertanya di situ. Saling minta koreksi boleh banget tapi tidak untuk dicontek gitu untuk saling mencontek gitu aja gitu terus juga kayak intermediate kayak yang foundation misalkan kalian rada bingung kayak menurut kalian ini apa ya gitu. Nanti boleh kita saling tukar pikiran gitu untuk diskusi tapi kalau misalkan dibilang oh iya nomor satu itu jawabannya A jangan gitu gitu kan nah untuk eh, diskusi boleh tapi untuk kunci jawaban tidak karena belum tentu temen kamu juga bener ya enggak. Nanti jangan sampai salahnya sama, bukan benernya sama gitu. Itu sih kalau ada aku. Jadi di grup boleh banget ya teman-teman buat saling ngobrol gitu. Kalau emang nanti perlu jawaban dari aku, boleh mention aja akunya gitu. Itu dari aku. Oke, hopefully aku berharap selama selama 4 bulan ke depan semuanya berjalan lancar, kita semua kompak, masuk bareng, keluar bareng gitu ya, semuanya berhasil dapetin sertifikat dan dapetin nilai yang bagus gitu. Karena nanti nilai yang bagus di sini akan menentukan teman-teman ketika nanti di nextnya nanti dikelompokinnya sama siapa aja. Kalau bagi yang ikut next gitu. Kalau kalian di sini nanti bagus, nextnya pun akan dikumpul sama yang bagus-bagus juga gitu. Akan berdampak juga ke portfolio teman-teman tentunya gitu. Terus terutama grup project.
Nanti kan ada grup project akan dibagi dua lagi teman-teman semua. Nah, grup project itu ada banyak students itu yang individualnya bagus, tapi mungkin untuk teamworknya kurang ada. Aku harap teman-teman bisa individualnya bagus, teamworknya juga bagus karena di teamwork itu kita harus bisa saling jaga, saling backup dan juga nurunin ego tentunya gitu. Itu nanti tantangannya ketika eh, di grup project dan juga mungkin nanti yang kepilih sebagai PM mungkin agak sedikit berat untuk tanggung jawabnya, di mana harus bisa tegas dan juga bisa nge-manage timnya gitu dengan baik gitu sih. Itu aja kalau pesan aku dan harapan aku untuk 4 bulan ke depan. Oke, kita mulai ya teman-teman ya kalau gitu. Jangan sungkan ya untuk bertanya. Maksudnya, tanya teman-teman. Dan kalau memang ada yang skip, baik itu skip absen atau mau izin, silahkan bilang, report aja, bilang aja di grup ya. Gitu. Oke, kita mulai di sini. Nah, yang pertama ini dijawab oleh eh, Kak Jurnalis. Di sini ada reach. Itu adalah katanya itu jumlah pengguna yang didapatkan dari iklan. Boleh, Kak? Boleh dijelaskan sedikit gitu. Sedikit Ya, aja. ya yang saya Reach ketahui itu, ya, reach mm, itu ya jumlah jumlah pengguna atau potensial klien ya yang didapatkan dari mm, iklan ya. betul. Jadi lebih tepatnya yang melihat iklan kita gitu. Jadi di sini reach itu jumlah orang-orang yang melihat iklan kita, melihat konten kita kalau di sosial media. Karena reach Oh, itu bukan hanya ada di kenapa? bukan yang didapatkan ya. Yang melihat. Jadi nanti kan didapatkan angkanya kan akan didapatkan. Jadi orang-orang yang gini ketika kita lihat gini, ada reach, misalkan ada reachnya 100 gitu. Kamu postingan di sosial media ataupun iklan kamu, terus nanti muncul nih angka reach-nya. Reach itu berarti, berarti ada 100 orang nih yang melihat iklan kita. Gitu. Hmm, oke. Nggak cuman iklan tapi, nah reach ini berlaku di sosial media channelnya. Kalau di channel lain, di website itu nggak ada. Di website dan juga di email, apa itu beda lagi gitu. Nanti kalau di sosial media itu namanya reach. Sosial media baik itu sosial media ads, sosial media organik sama namanya reach gitu. Sosial media itu ada Google ada Meta Ads, ada TikTok Ads gitu. Itu reach gitu. Udah tepat kok untuk ininya. Maksudnya jumlah orang yang didapatkan juga bisa yang dapatkan untuk melihat konten kita. Oke, terima kasih Kak Jurnalis. Boleh lanjut. Yang impression Kak Atia, apa tuh? Iya, sepengetahuanku impression itu jumlah Hmm, berapa kali iklan ditampilkan di layar pengguna. Misal udah mhm, reach ke orang A, terus di layar mhm, si A ini ads kita ditampilkan 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, itu termasuk mhm. dinamakan impression. Oke, iya. Jadi impression itu juga udah benar Kak Atia. Terima kasih. Memang untuk iklan, jadi nggak cuma iklan balik lagi. Jadi impression itu untuk semua konten. Kalau tadi reach itu cuman ada di sosial media, impression itu ada metriknya ada di sosial media, ada di website, ada di semuanya, ada di semua channel sosial media. Nah, impression ini aku jelasin dikit. Jadi impression itu lebih tepatnya adalah berapa banyak konten yang kita punya itu didapatkan oleh orang lain atau dikasihkan ke orang lain. Tapi orang yang dapetin iklan itu belum tentu ngelihat gitu. Jadi orang impression itu lebih tepatnya konten kita itu disebarkan ke berapa account, ke berapa device orang. Nah, kalau misalkan orang-orang itu melihat, tapi belum tentu orang itu melihat melihat konten tersebut kalau impression. Terus kalau reach itu adalah orang-orang yang melihat benar-benar melihat secara apa ya sebenarnya secara stop gitu, secara beberapa detik untuk melihat konten kita. Kalau di kalau di sosial media itu ada reach,
Terus kalau di website itu ada klik, itu persamaannya. Kalau dia habis impression, kalau di sosial media itu ada reach, orang yang lihat atau masuk jadi traffic, sedangkan di website itu ada klik gitu. Ini klik bener banget. Ini jumlah orang yang mengklik tautan oleh siapa ini tidak ada yang menulis namanya. Tapi terima kasih. Ini benar sekali jumlah orang yang mengklik iklan ya, ataupun yang melihat konten kita. Jadinya ngeklik konten kita. Gitu. Nanti habis ini setelah selesai semuanya, aku akan jelasin analoginya menurut offline, teman-teman semua. Biar lebih kebayang aja. Oke, lanjut. Ini ada Nurul Azizah, boleh? Yang view. Iya, Kak. Untuk Mhm, yang views itu definisinya menurut aku tuh seberapa banyak mhm, iklan kita dilihat oleh user atau audiens. mhm, Dan kenapa itu penting? Karena iklan itu kan biasanya dilihat karena menarik ya. Jadi untuk mhm. mengetahui indikator kayak konten iklan yang kita bikin tuh menarik apa enggak, sama sekalian mengetahui untuk membangun brand awareness juga. Oke, jadi kalau view itu orang-orang yang melihat iklan kita gitu. Jadi mereka itu berapa banyak? Jadi gini, apa sih bedanya antara gitu? Jadi apa bedanya antara reach sama view gitu? Jadi reach itu bisa dibilang dia itu hanya gini aku kasih lihat ya. Kalian pernah mungkin punya sosial media, punya Instagram kan ya? Nah, jadi di Instagram itu konten yang kalian buat itu tuh disebarin oleh Instagram kemana aja itu impression. Mungkin kalian pernah lihat nih di sini ada story teman-teman kalian yang panjang banget sampai ke sana sampai ke belakang. Kalian hanya melihat itu sekitar 10 atau 20 di depan doang kan, belakangnya enggak. Nah, yang di belakang itu yang kalian tidak lihat tapi sebenarnya masuk ke dalam device kalian itu masuk impression. Terus untuk kalian nih ada misalnya si eh, si Z misalnya dia lihat ada punya Sam punya apa punya storynya Sam, diklik itu storynya, terus kemudian ketika diklik itu doang kurang dari 3 detik kamu langsung skip langsung ke story temen kamu yang lainnya, ke storynya Fadli misalnya, itu kamu masuk reach karena kamu udah masuk ke dalam si kontennya dia. Tapi ketika kamu di situ lama diem sampai itu habis kontennya selesai itu berarti masuknya view. View itu melihat lebih lama, begitupun nanti ketika video gitu. Nanti ketika kamu memberikan reaksi terhadap si konten tersebut masuknya engage gitu, engagement. Misalkan kamu kasih like, kasih emot, kasih apapun itu reaction gitu. Nanti masuknya itu eh, menjadi si engagement gitu. Sampai sini amankah teman-teman perbedaannya dulu? Karena ini tuh saling berhubungan. Oke, cukup deh. Ini sampai sini dulu. Nah, aku jelasin dari versi offline-nya deh. Jadi, aku geser ke sini sedikit. Nih, aku kasih lihat versi offline-nya di sini. Ais, Tuhan. Sorry. Sini ada impression, terus di sini klik gitu kan. Nah, di sini klik, di sini reach, di sini views, kalau di sini oh ya, sini traffic, views. Nih. Jadi, impression itu adalah analoginya kalau kita di offline itu adalah ketika ada seseorang, sini ada orang nih, people jalan, jalan di pinggir jalan gitu kan, jalan eh, di sebuah jalan yang ada banyak banyak bangunan. Nah, lalu ketika si orang tersebut gitu kan, di sini ketika orang tersebut atau people tersebut, tunggu Tuhan, sorry.
Ketika orang tersebut melihat ternyata tiba-tiba ternyata di ada di depan tuh tulisannya kita sebut mereknya Indomaret gitu. Terus people itu melihat ada gedung bertulisan Indomaret gitu. Ini kalau kita analogi analogi di offline. Kamu misalnya nih anggaplah di sini ada Kasona, jalan kaki atau jogging gitu, lihat teng gitu, ada toko bernama Indomaret. Oh, ada, udah tapi dia cuma lewat aja, nggak ada secara apa ya bisa dibilang lewat aja tahu, tapi dia tahu oh, oke ada Indomaret gitu. Udah, tapi dia nggak mampir, nggak apa. Lalu klik dan reach itu di mana posisinya? Klik dan reach itu ketika Kasona setelah dia melihat ada keberadaan tulisan Indomaret itu, Kasona langsung notice nih dan dia langsung stop. Dia yang awalnya mau jogging jauh gitu, lebih jauh lagi, dia malah berhenti dan eh, dia berhenti dan eh, dia itu depan berada di depan Indomaretnya gitu. Jadi oh ada Indomaret itu terus berhenti dan dia baca dan dia di situ baca setiap apa yang kayak misalkan mau ngebaca ngebaca banyak tulisan yang ada di depan situ. Jadi misalnya tulisan ada diskon sayur, diskon telur, diskon susu gitu kan di depan Indomaret gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya Indomaret Point misalnya ada diskon kopi dan sebagainya. Nah, Kak Sona nih langsung lihat nih, oh oke gitu ada apa. Di situ ketika Kak Sona itu menjauh dengan jadi oh nggak menarik gitu bagi Kak Sona, maka dia nanti akan jatuhnya itu ke di sini ke bounce. Hmm. Dia ngebounce ngebounce itu berarti adalah jika Kak Sona itu selama kurang dari 30 detik kalau di website ya langsung keluar gini detik berada di konten tersebut kalau di kalau di sosial media itu kurang dari 10 detik berada di konten itu nanti masuknya gitu. Ketika Kak Sona itu langsung kayak ya udahlah lanjut lari aja lagi gitu, lanjut lari aja, lanjut jogging aja, nggak mau masuk, itu dia masuknya ke sini. Terus lalu kemudian ketika Kak Sona itu ngerasa tertarik, dia udah berhenti nih, berhenti di depan si ini tadi si toko tadi. Dia udah baca dan dia tertarik, terus dia masuk ke dalam Indomaret, maka kalau dalam istilah di online itu masuknya itu sebagai traffic dan view gitu. Kalau analogi ke offline gitu, masuk ke dalam tokonya gitu, masuk ke dalam toko si Indomaret tadi dan beraktivitas. Nah, terus nanti di sini ada lagi namanya engagement. Engagement ini adalah berbagai macam aktivitas eh berbagai macam aktivitas atau respon yang diberikan di dalam toko tersebut gitu. Jadi semua aktivitas yang diberikannya kalau misalnya di sosial media ada like, comment, subscribe dan lain sebagainya atau kalau misalkan di website itu ada komen juga terus ngeklik internal linknya, ngeklik CTA-nya itu nanti masuknya engagement teman-teman semua. Di mana jika tadi bounce rate tadi bounce jika tadi bounce tadi
adalah kurang dari 30 detik kalau di website, eh, ini di website ya, sedang eh, di sosmed. Nih, kalau sedangkan engagement itu yang lebih dari gitu, teman-teman. Nih, kalau tadi yang kurang dari, kalau engagement itu yang lebih dari. Jadi, kalau misalkan Kasona itu masuk, eh, dia melihat konten gitu, dan kemudian tunggu sebentar. Eh, Kasona itu melihat toko tersebut dan dia masuk ke dalam toko tersebut, terus ternyata dia ngerasa, ah nggak ada yang menarik dalam toko ini. Dia langsung keluar dari toko itu. Oh, ini sebenarnya harus di sini nih. Lebih tepatnya di view. Terus dia langsung keluar sebelum 30 detik. Maka dia bounce namanya. Tapi ketika Kasona setelah masuk ke dalam website tersebut, gitu kan. Terus kemudian, maksudnya dalam toko tersebut, ini kan offline ya, kita analogikan offline, masuk ke dalam toko tersebut, dan beraktivitas selama lebih dari 30 menit, baik itu dia kayak ngelihat produk lah, atau muter-muter lah dalam terserah dia deh ngapain, dia lebih dari 30 detik, itu udah masuk engage, gitu. Terus kemudian, jika si eh tadi, ntar, ini kita taruh sini ya, biar lebih ini aja. Terus itu sampai melihat-lihat aktivitasnya. Ketika ternyata user yang kita sebut dengan Kasona ini gitu kan. Nah, dia itu di dalam di dalam si toko tersebut ternyata dia masukin barang-barang ke keranjang. Berarti kalau sini kan itu termasuk dalam engagement sebenarnya. Tapi kalau di marketplace nanti ada yang namanya add to cart juga. Add to cart gitu kalau di marketplace. Terus di di website yang B2B ataupun yang jenis bisnisnya itu jasa dan lain sebagainya, itu biasanya eh, dia itu submit form gitu. Jadi engagement ini terbagi lagi dua, ada add to cart, ada submit form, terus ada lagi hal lainnya tergantung dari ya si sosmed kita gitu di sini. Terus kalau misalkan di sosial media, di sini ada yang namanya nanti like, subscribe, dan lain sebagainya. Gitu. Atau kita gabungkan di sini aja kali ya, biar lebih gampang. Nah, di sini, Tuhan, sorry. Nah, di sini, jadi ada beberapa macam nih, gitu. Engagement itu ada beberapa macam analoginya. Kayak gini. Habis ini soalnya habis ini tuh metriknya metrik yang penjumlahan sih, teman-teman. Oke, di sini nanti kalau misalkan sosial media, ini kan kalau misalnya di website, ini di eh, marketplace, di sini kalau misalkan di sosial media ada like, comment gitu. Terus dia follow, subscribe gitu. Sini masuknya ke engagement, teman-teman semua. Eh, Satu lagi sih reaction. Ini kalau di sosial media gitu. Nah, terus gitu kan. Ketika ini ketika misalnya si Kasona itu sudah selesai ngambil-ngambil barang, entah itu di add to chart, entah dia itu ngapain kayak. Nanti ketika dia eh, bayar ke kasirnya gitu kan. Misalkan dia melakukan pembelian, terus ini ketika melakukan pembayaran eh, dan proses belanja di toko tersebut gitu kan. Di sini nanti kalau analogikan ke digital marketing itu
Seperti layaknya kalau di sini di dalam marketing kan metriknya purchase. Hmm. Eh, gini nggak sih? Purchase, gini nggak sih purchase? Terus kalau salah boleh dikoreksi ya guys. Terus eh di sini juga selain purchase itu kalau misalkan di sosial media dia itu nge-DM, terus kalau di website dia udah menghubungi kontak gitu dan lain-lain. Di sini juga kalau di website tuh bisa juga di sini eh, melakukan tindakan purchasing lainnya. Gitu intinya sini terus juga sini check out. Ini ketika udah melakukan pembayaran. Lalu kemudian ketika misalkan mereka itu sudah final akhir, di sini nanti ketika mereka merasa puas gitu dengan pelayanan dan sebagainya, itu nanti di sini akan ada namanya retention. Hmm. Jadi ketika people itu atau user ya sebutannya user, mereka itu berbelanja ulang di toko tersebut. Kembali lagi. Gitu. Nah, di sini kalau untuk funnelnya kan kalian tadi belajar ya, tofu, bofu, nofu. Di mana ada top funnel, terus ada medium medium dan juga ada bottom funnel. Di sini kita bisa dan itu ada tiga awareness, consider, conversion. Nah, kita bagi dah nih mana yang awareness. Di sini ketika sini sampai sini ini masuknya adalah masih awareness. Orang tuh baru tahu, oh ada nih toko namanya Indomaret gitu. Terus, oh iya tunggu. Oke. Nah terus di sini, tunggu. Di sini akan masuk consideration panelnya. Sedangkan kalau udah mereka itu melakukan purchase berarti mereka udah melakukan conversion. Di sini kalau mereka datang lagi karena dia suka dengan tokonya atau apapun itu, berarti mereka retention. Gitu teman-teman semua. Sampai sini aman kah? Taruh sini deh nih. Aman nggak? Kira-kira ada tanyakan nggak untuk analogi ini? Apakah lebih mudah dipahami atau gimana nih? Aman-aman Kak. Oke, untuk kelas sampai Lanjut. jam berapa katanya Kak Sona? Mungkin hari ini kita kelarin ini kali ya, kelarin di sini dulu. Biasanya itu kelas ini antara jam 9 sampai setengah 10 gitu. Kalau misalkan tergantung teman-teman mau nanya gitu. Nah, eh karena ini tadi kita sempat perkenalan dulu, jadi mungkin agak telat. Gak apa-apa kah teman-teman? Tapi kalau yang misalkan ada keperluan boleh aja kalau mau keluar, tapi jangan lupa absen. Gitu. Aman? Oke. Untuk analogi ini ada yang mau tanyakan nggak? Apakah malah tambah bingung dibandingkan dengan yang tadi? Boleh reaksinya kalau aman ketik satu, teman-teman semua. Satu. Atau gini deh, aku kasih biru dulu. Di sini biru.
Sorry ya guys, ada temen aku masih di kantor. Nih, oke, aman ya. Ini untuk step by stepnya. Oke, boleh silakan Kak. Oke, nah ini tuh untuk metrik-metrik tadi. Boleh lanjut. Ini CTR siapa yang isi? Nomor 6. Eh, Kak Gloria, boleh Kak Gloria? CTR itu kira-kira apa? Oh iya Kak, Eh, Mm-mm. bentar. Kalau CTR sejauh pengetahuan aku ya, Mm-mm. sebentar. CTR itu persentase orang yang klik iklan dibandingkan dengan jumlah impression. Mhm. Dan CTR itu semakin tinggi semakin bagus ya karena Mm-mm. itu bisa menunjukkan apakah ads yang dipasang itu sudah cukup menarik untuk diklik, terus juga bisa Mhm. untuk menilai efektivitas ads yang dipasang, dan juga Mhm. kalau kemarin dari kata speakernya tuh kalau nggak salah, Mhm. itu bisa Mhm. untuk nunjukin apakah ads kita itu udah sesuai target gitu. Misalnya kita impressionnya tinggi tapi kliknya rendah, bisa jadi kan karena targetnya yang ngelihat ads kita tuh salah gitu. Betul. Oke. Oke, udah tepat semuanya untuk CTR. Terima kasih untuk Kak Glo. Jadi ada bener banget tadi untuk si CTR tadi pernyataannya ya teman-teman. Lanjut ini VTR nggak ada yang jawab. Dimana tadi kalau CTR yang dijelasin sama Kak Glo tadi adalah presentasi antara klik sama impression. Nah, kalau VTR ini presentase antara view dan impression gitu. Jadi di mana sih gitu bedanya view dan impression? Nah, di eh, kalau VTR ini biasanya digunakan itu untuk kalau di sosial media itu di konten Reels atau di TikTok tuh konten video TikTok itu. Nah, sedangkan eh selain itu di YouTube juga, kalau di YouTube juga VTR namanya. Jadi kalau CTR itu biasanya adalah di website teman-teman. Sedangkan kalau untuk video itu VTR gitu. Nanti bedanya CTR dan VTR itu hanya di bagian channelnya. Kalau kalian misalnya teman-teman gunain iklan YouTube nih, iklan YouTube kan live video. Nanti VTR tuh nggak ada CTR nanti itunya, metriknya gitu. Oke, Kak, mau lanjut. tanya, Kak Putri. Boleh, boleh. Kalau Silakan. tadi kan CTR Mm, ya, berarti kalau CTR mm, itu kita kita komparasikan dengan market funnel, dia mhm. mungkin masih tahapnya di consideration ya, Masih kalau di CTR. awareness bahkan. Oh, awareness ya, belum di consideration. Mm, betul. Nih, jadi di sini. Jadi tuh perbandingan nih. Kita tuh mau lihat nih. CTR itu maksudnya adalah angka yang kita mau lihat untuk seberapa banyak sih, seberapa persen orang yang ngeklik iklan kita itu dari yang nge-impression gitu. Jadi kan yang lewat jalanan, anggaplah Jalan Pramuka namanya. Jalan Pramuka ini ada 1.000 orang yang lewat ya kan? Berarti impressionnya 1.000 dong, 1.000. Nah terus tapi yang berhenti dan lihat dan bener berhenti ngeliatin itu toko berapa orang? Gitu kita mau tahu dari 1.000 orang yang lewat Jalan Pramuka itu yang berhenti notice ngelihat toko kita itu ada berapa orang. Itulah CTR gitu. Dengan cara ngitung CTR kita bisa lihat berapa banyak orang yang ngeklik iklan kita ataupun website kita di SERP gitu kan. Itu eh, namanya CTR. Berapa banyak dari yang disebarkan Google. Nanti kalau di sosial media dari misalnya 2.000 orang yang dikasihkan konten kita kepada dan dikasihkan konten kita oleh si TikTok ataupun si Instagram, berapa orang sih yang tertarik ngeklik gitu. Jadi story itu ada berapa orang yang lihat. Nanti kalau kalian lihat story, kalau kalian harapanku kalau kalian udah masuk digital marketing, Instagram kalian jadi Instagram bisnis. TikTok pun gitu. Jadi dengan kalian jadi Instagram bisnis, kalian bisa lihat di analitiknya, kelihatan tuh ketika kalian nanti eh, upload gitu kan, upload
si story kalian kan kelihatan dari impressionnya 1.000 ada berapa orang yang ngeklik gitu. Jadi itu bisa ngitung CTR. Gitu, Fadli. Sampai sini aman kah? Oke, Kak, kalau seandainya dia udah di tahap Mm-mm. consideration tuh apa? Kan kalau udah Nah, Kak. consideration kan di leads ya, biasanya Mm-mm. tahu Rose ya. Tapi Ya, kalau udah ke consideration itu gimana? ini seperti yang aku adalah jelasin di sini tadi. Consider itu ada di kalau dia ngelakuin engagement atau tindakan. Aware ini ketika dia tahu, oh ada nih toko ini gitu. Oh, coba dong masuk ke dalam tokonya gitu. Tanpa dia ngelakuin tindakan apapun. Consider itu akan masuk nanti di sebenarnya kalau yang traffic dia pra consider namanya udah setengah consider, tapi yang namanya consider itu ketika user atau people itu ngelakuin tindakan di dalam konten kita atau platform kita gitu. Kalau misalkan dia tuh bisa, kalau misalkan di marketplace dia add to chart, terus kalau misalkan di sini sebenarnya bukan submit form, ini isi form sih, kayak filling form nih, ngisi form, terus dia nge-like, komen, gitu, subscribe, reaction, itu consider gitu. Oke, baik, makasih Kak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Kak, nanti kita akan Mm-mm. masuk ini nggak ya? Misalkan nih awareness ya. Kita Mm-mm. apa aja sih yang dilakukan untuk meningkatkan awareness, terus consideration apa aja gitu. Nanti ada masuk ke sana nggak ya? Sebenarnya di sini tuh nggak ada di bab lagi nih. Di sini tuh bahas sebelum ada itu. Nanti kalau misalnya kalian mau minta jelasin, bisa aku jelasin apa aja yang mau ditingkatin. Gitu. Oh, Itu nanti tergantung. Jadi apa yang mau ditingkatkan itu tergantung dari channelnya. Kan nanti kalian di week selanjutnya ada per channel kan? Per channel Instagram, per channel sosial media, sosial, terus juga channel SEO, channel Google, channel Facebook, Facebook Ads gitu. Nah, dari cuman situ mau nanti per channel karena setiap channel itu ada perbedaan treatmentnya oh, untuk meningkatkan impression, ningkatin view, ningkatin CTR gitu. Ada perbedaan untuk nge-treatnya gitu. Tindakan-tindakannya. no. Gimana? Bisa ini nggak ya? Kayak gambaran aja satu gitu. Saya juga Hmm. masih awam Hmm. banget. Gambaran satu satu upaya yang misalkan awareness nih, Hmm. biasanya apa aja gitu, apa yang dilakukan gitu ya. Oke, bentar. Ini awareness itu ada impressionnya, misalnya. Ya, Nah, kita anggap ambil di website dulu deh. Ini anggaplah misal ya website. Nah, kalau di website, gimana sih gitu cara kita naikin impression di website? Untuk di website sendiri, itu nanti kalian akan belajar yang namanya keyword strategi. Nah, teman-teman bisa research keyword mana aja yang banyak dicari oleh orang-orang. Nanti research tuh, itu nanti di channel SEO. Nah, begitupun ketika kalian di sosial media, gitu juga. Ada yang namanya lihat tren dong, nanti eh, di sosial media juga ada melihat tren dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itu kalian lihat kayak contoh kalau TikTok ada FYP dan sebagainya. Intinya kita research keyword dulu. Riset keyword dari tren, dari traffic, terus nanti ada juga search result namanya. Nah, di situ angkanya itu kita usahakan semakin banyak. Jadi semakin banyak keyword-keyword yang berkualitas yang yang angka tinggi yang kita punya, akan semakin banyak juga si potensi si konten itu disebarkan oleh Google. Jadi untuk ningkatin impression gimana? Cari keyword-keyword yang berkualitas agar agar bisa disebarkan oleh si Google itu ke banyak user yang pastinya sesuai dengan si targeting audience kita. Misalnya website kamu
Kamu punya website jualan eh baju perempuan itu, baju dress gitu, dress perempuan. Otomatis kamu harus research, nanti ada materinya, belajar tentang research keyword. Research keyword gimana caranya kalian dapetin keyword-keyword atau kalimat-kalimat kata-kata yang banyak dicari oleh para perempuan, misalnya yang usia eh 20 sampai 30 tahun gitu. Yang butuh dress-dress kayak imut-imut mini-mini gitu, karena mungkin kalau lebih dari 30 tahun kayaknya, kayak kalau aku sih masih ya, kayak mungkin kalau misalkan lebih dari 40 lah gitu kan. Itu untuk gunain dress-dress mini yang kayak lucu-lucu gitu kayaknya kurang kurang apa diminatin gitu. Nah, tapi kalau misalnya umurnya masih 20 sampai 30 35, pada minat dong gitu kan dress-dress lucu itu gitu misalnya. Nah, kamu cari keyword nih gitu yang diminatin oleh target audience kalian. Semakin banyak, semakin tinggi keywordnya, semakin semakin tinggi juga impressionnya. Sedangkan kalau di konten sosial media itu kamu lihat di search-nya itu yang FYP FYP. Kamu bisa lihat nanti kalau kamu punya TikTok, kamu buka, coba di situ, eh kamu coba buka di TikTok kamu, pasti kamu akan lihat dong nanti untuk angka-angkanya gitu di bagian search itu. Nah, kamu cari yang FYP-nya. Intinya di sini research keyword. Kalau untuk impression. Terus kemudian kalau diklik, terus nanti untuk meningkatin klik gimana gitu. Klik ini kan orang-orang tertarik nih. Gimana cara orang tertarik? Kamu udah punya konten yang bagus, konten yang disebarkan ke banyak audiens yang sesuai dengan target audiens kalian, ya kan? Terus gimana caranya biar orang tersebut biar naikin klik? Cara naikin klik adalah dengan cara membuat hook konten kalau misalkan di sosial media itu hook konten nih. Ntar, mungkin di bawah sini kali ya lebih gampang. Di sini misal, di sini web, di sini sosmed. Kalau misalnya, kalau di sini tadi keyword research, terus di sini ada topik research namanya kalau di ini. Ini di pencarian tuh, di pencarian. Terus kalau di sini untuk naikin kliknya, kalian harus bikin meta description namanya. Ini nanti belajarnya nanti ya di SEO, meta description yang menarik. Sedangkan di sini bikin hook di 15 detik pertama. Yang menarik juga tentunya. Nih aku contohin kalau misalkan mana sih yang disebut dengan eh meta description. Contoh misalnya di sini em, apa ya ininya? Apa nih kira-kira ya? Apa ya? Misalkan sampo anti rontok. Anggaplah ya. Nah, yang mana sih yang disebut dengan ku bilang tadi di sini? Meta description yang menarik. Meta description, kalau meta description itu ada di sini nih. Jadi, oke teman-teman, agak noise nggak suara teman aku? Sorry, Mahal, mahal bisa. sorry boleh enggak reaksi. Sorry. eh kita lanjutin. Nah, di sini yang disebut dengan meta description ini tuh di sini nih, teman-teman. Oh, agak susah ya kalau di sini tunggu. Aku bikinkan. Soalnya aku di kebanyakan tools, jadi kalian akan sulit untuk melihatnya. Ini semua nih tools SEO, teman-teman. Tools-tools digital marketing. Mungkin di eh ini kali ya. Nih. Misalnya di sini sampo anti rontok. Nah, sampo anti rontok ini yang mana sih yang disebut dengan meta description di sini nih? Ini dia rekomendasi sampo yang mengatasi masalah rambut bla bla bla. Coba dapatkan rambut sehat dan kuat. Ini tuh
adalah meta description. Kalian harus bisa bikin meta description ini yang menarik. Biar apa? Biar orang tertarik untuk ngeklik ini. Karena kalau kayak gini nih semua konten ini masuknya di impression. Ini kan masuk di aku. Kalau aku lihat gini aja, nggak aku apa-apain masuk di impression. Tapi ketika aku klik ini masuknya klik. Jumlah orang klik. Ketika aku masuk ke sebuah website ini masuknya traffic dan view. Terus ketika aku langsung keluar, kayak gini, langsung bounce. Itu namanya bounce. Karena kurang dari 30 detik. Sedangkan kalau aku beraktivitas di sini, berarti lebih-lebih dari 30 detik, berarti engage, udah consider. Nah, salah satu cara buat ningkatin si klik tadi gimana dari sini? Bikin meta description yang bagus. Kalau di sosial media bikin hook yang bagus gitu. Cara meningkatkannya gitu. Lalu kemudian kalau ini kan awareness baru awareness nih. Traffic gimana cara ningkatinnya? Cara ningkatin traffic adalah dengan cara eh di sini nanti lanjutan jadi bikin konten yang relevan dengan meta description. Karena jika misalnya anggaplah ya nih, di sini nih teman-teman, ini kan melihat nih, ngerasa nih udah cocok nih, ya kan, dengan apa yang kalian butuhkan. Terus kalian klik, ternyata isinya judul gitu kan, kalian pasti langsung balik dong, langsung balik teng gitu, nggak jadi traffic. Atau ternyata kalian buka sini, ternyata isinya sabun gitu loh, kayak gini. Di situ ada sabun, rekomendasi sabun untuk rambut rontok judulnya. Lah, kamu pikir lah gue kan cari sampo, bukan cari sabun. Gitu loh maksudnya. Jadi kan harus harus bikin konten yang relevan dengan description tadi untuk meningkatkan si traffic gitu. Terus di sini, oke silakan Rido dan lain-lain ada yang izin live ya. Oke. Terus di sini eh untuk gimana kalau misalkan di video gimana di video ketika kalian misalkan pernah nggak sih kayak kalian lihat konten TikTok yang bilang misalkan eh misalkan 5 cara yang harus dilakukan untuk bisa menjadi pinter gitu atau misalkan 5 cara yang dilakukan untuk bisa menjadi ganteng gitu. Terus nih misalkan Kak Ilham gitu kan Kak Ilham penasaran nih langsung langsung yang tadi cuma lewat langsung stop tuh ya kan ngeklik tuh video itu. Terus abis itu ternyata dia bilang yang pertama dia bilang misalnya nyebur ke kolam misalnya gitu. Atau nyebur ke kolam apa gitu. Atau misalkan yang kedua kata dia. Dia bilang misalnya berantem sama kucing tiap hari. Lah katanya itu kan bukan yang aku butuhkan gitu. Jadi sini kita harus setelah hook 15 detik tadi kita sudah menarik menarik audiens, kita harus bisa bikin narasi yang relevan gitu. Kalau konsepnya adalah ketika kamu melihat gitu kan eh impression kamu rendah, berarti yang harus diperbaiki adalah riset keyword dan topik research kamu. Kalau kamu melihat klik kamu rendah, berarti meta description kamu yang perlu dioptimalkan dan juga hook lo kamu yang perlu dioptimalkan. Ketika kamu melihat traffic kamu dan view kamu yang rendah gitu, berarti yang kamu harus optimalkan adalah narasinya ini. Selanjutnya di engagement itu adalah gimana caranya biar engagementnya ini tinggi, follow, like, comment, dan sebagainya. Yaitu kalian bisa bikin narasi untuk eh, untuk user melakukan tindakan dengan soft selling tentunya. Jangan membuat mereka terpaksa. Kayak misalnya gini, dan mereka itu punya alasan soft selling atau punya alasan untuk melakukan tindakan. Misalnya, kalau misalkan di website itu nanti taruhnya di mana? Taruhnya di CTA namanya. Kalau di website itu di CTA atau di bagian bawah
dari artikel. Nih, di bagian sini. Atau misalkan kayak contoh apa ya, saya bilang kayak eh mau post deh. Jadi ketika kalian nyuruh subscribe dan lain sebagainya, isi form itu di website. Lalu di bagian sosmed itu kalian pernah nggak sih misalnya kalian bikin gini, kayak kalian misalkan kalau aku sendiri nih, konten yang aku sering ada di FYP aku tuh nge-gym, aku suka nge-gym ya. Jadi kayak eh ada tips-tips nge-gym dan sebagainya. Terus nanti dia akan bilang gini di akhir kayak, ataupun di tengah-tengah gitu. Nggak di akhir, tengah-tengah dia bilang kayak jangan lupa follow akun ini untuk ya, nggak gitu. Kalau kalian ingin terus mendapatkan tips-tips tentang nge-gym, follow akun ini gitu atau sejenisnya. Intinya mereka itu punya alasan untuk melakukan tindakan di tempat kalian. Atau misalkan coba komen deh teman-teman, kira-kira siapa aja yang punya masalah seperti ini gitu. Nah, itu tuh salah satu tindakannya berarti. Tindakan soft selling. Tapi kalian tidak yang secara apa ya, secara terus-terusan melakukan itu, tapi di salah satu scene kalian, baik itu yang di tengah-tengah dan lain sebagainya. Kalau di artikel itu biasanya di paling akhir. Ada namanya CTA. Gitu. Di sini eh tindakan nih untuk soft selling, tindakan atau sini sebutannya CTA atau call to action. Gitu. Jadi kalau misalkan engagement kalian kurang, apa yang harus diperbaikin? Yang diperbaikin adalah CTA-nya berarti. Entah kurang tepat, entah kurang menarik, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan conversionnya kurang, sama sama halnya tadi dengan sama halnya tadi dengan si consider, ini juga yang harus dilakukan adalah di bagian CTA-nya. Yang harus diperbaiki. Sampai sini sudah terjawab kah? Udah Sudah, jelas Kak. kalau Thank you. Thank you, Kak. Oke, kalau jelas boleh tekan satu, teman-teman semua. Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya. Gitu. Ini kalau tadi tanya, kira-kira apa sih yang akan ditanya? Nah, nanti kalau untuk gimana detailnya, kalian melakukan ini namanya optimasi, performance optimasi untuk setiap channelnya, nanti belajar di setiap modulnya, teman-teman, beda-beda. Karena tadi secara general aja aku teranginnya. Gitu. Amankah sampai sini? Kayaknya kita nanti di next simulasi ya, hari Kamis akan aku lanjutkan dengan hitung-hitungan dari mulai simulasi B, C, dan juga di sampai sini nih nanti. Ini tuh untuk ngejawab eh, pertanyaan yang ada di intermediate, teman-teman semua. Gitu. Sini. Sampai sini amankah? Makanya dapat permanen tuh. Oke, sebelum selesai mungkin aku jelasin sedikit lagi. Di sini nanti kalian akan ada CPM, CPC, CPV, CPI. Di mana yang awalnya itu ini selain CTR ya. Yang C ini berarti itu cost depannya itu ada cost per meals di mana artinya 1000 impression. CPC yaitu cost per satu kali, bener banget ini udah ditulisin sama kak siapa ini 789 7 nggak tahu namanya, 8 ada Kak Julian, terus yang lain juga nggak ada yang kasih nama ini. Terima kasih yang udah ngisi. Terus juga ada CPV, ini biaya yang dikeluarkan untuk satu kali view. Terus satu lagi ada CPI gitu. CPI ini sebenarnya eh, bisa dibilang ini cost per cost per akuisisi, CPA. Di mana ini tuh biasanya orang bilang 1000 nama. Kenapa 1000 nama? Karena akuisisinya itu sesuai dengan yang kita mau. Ada yang cost per install, ada yang cost per subscribe, ada yang eh, cost per submit gitu. Nanti ini conversion intinya, cost per conversion. Gitu, teman-teman. Jadi ini satu kali install ada berapa costnya. Terus di sini ada session atau traffic. Nah, session atau traffic ini
tadi yang di sini aku jelasin. Nih, traffic atau session sini. Yaitu orang-orang yang masuk ke dalam tokonya itu lebih dari 30 detik nanti. Nah, kalau engagement ini itu yang melakukan tindakan. Gini nih. Nih, disebut itu engagement. Kayaknya ini kebalik, guys. Ini deh. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi engagement tuh ada beberapa kan ya. Kalau orang itu berada di dalam website itu lebih dari 3 detik, dia masuk ke traffic, maksudnya session, view. Kalau di ini. Kalau dia kurang dari 30 detik, dia berarti nge-bounce tuh balik gitu. Makanya untuk ningkatinnya itu adalah bikin konten yang relevan. Kalau kamu nggak relevan, berarti kita di awal CTA-nya tuh hook-nya tuh udah bener banget nih gitu. Gimana caranya biar ganteng dalam waktu 1 bulan gitu. Ternyata ketika lanjutannya itu malah kamu disuruh nyebur ke kali, disuruh misalkan berantem sama kucing kan nggak relevan gitu. Jadi di sini harus bikin konten yang relevan tuh. Nanti traffic sama saya itu sama kayak gitu. Nih orang-orang lebih dari detik. Oke, thank you yang udah ngisi Anonymous nih. Gak ada namanya. Pumpkin. Nah, sedangkan average session duration itu adalah durasi atau waktu orang-orang itu berada di dalam website kalian atau konten kalian gitu. Jadi orang-orang itu rata-rata melihat, misalkan anggaplah nih kalian lihat di analitiknya TikTok. Di analitik TikTok ada average session duration, di mana itu berarti orang-orang itu nonton video kalian itu rata-rata berapa detik. 1 menit, misalkan kalian itu punya konten-konten yang panjang-panjang tuh yang 3 menit gitu. Ternyata orang-orang itu dari semua visitor teman-teman, dari viewers teman-teman, yang penonton teman-teman itu, dari semua traffic yang nonton video kalian di TikTok, average session duration-nya itu hanya misalnya 30 detik. Berarti konten kalian itu yang menarik hanya 30 detik dong. Sekitar 30 detik gitu. Nah, gimana caranya? Kalian tuh berarti PR kalian adalah ningkatin si seasonnya itu. Season durasinya. Biar apa? Biar video kalian itu bisa tersampaikan dengan utuh gitu. Biar orang nggak salah paham gitu. Nah, terus oke, terima kasih Anonymous yang terus mengisi. Karena baik dari Tuhan untuk kamu. Terus Terus di sini bounce tadi udah aku jelasin ya, kalau bounce rate itu adalah rate-nya atau persentasenya gitu. Persentase dari apa? Persentase dari orang-orang yang bounce berapa banyak gitu. Nanti perbandingannya itu apa? Perbandingannya itu dari duras traffic dibagi dengan si engagement gitu. Jadi dibagi, dikurangin dengan engagement. Jadi dibagi engagement dan dikali 100 itu dapatnya bounce rate. Jadi persentase orang-orang yang keluar dari website kita kurang dari 30 detik. Kalau sampai tinggi bounce rate-nya berarti konten kalian, website kalian yang kurang gitu. Entah dari kontennya, entah dari loadingnya lama misalnya karena keberatan gitu dan sebagainya. Begitupun di video gitu. Kalau orang-orang itu kurang dari 10 detik dia udah keluar, berarti hook kalian kurang bagus dan perlu diperbaikin gitu. Conversion itu ada bisa dibilang akhir dari atau goals yang kalian inginkan, yang mau kalian capai. Goals itu bermacam-macam dan itu tergantung dengan bisnis kalian. Ada yang goalsnya mau subscribe form, ada yang mau install, ada yang mau purchase untuk untuk semua barang-barang ada di etalasenya gitu. Di sini ada CVR atau CR, di sini adalah conversion rate, di mana eh, hal tersebut adalah semua traffic, dari semua traffic yang masuk ke dalam landing page teman-teman, kira-kira ada berapa banyak orang-orang yang melakukan tindakan sesuai dengan goals kalian. Misalnya,
traffic kalian iya sih gitu kan, trafficnya ada 10.000 per hari gitu trafficnya. Tapi ternyata yang melakukan add to chart gitu di website kalian itu cuman 1 orang gitu, atau cuman 10 orang gitu. Jadi apa yang harus kalian lakukan agar bisa dari 10.000 orang itu bisa at least ada 1.000 orang yang melakukan conversion gitu di tempat kalian. Nah, nanti bisa dilihat dari CVR-nya. Cara ningkatinnya gimana sih conversion rate itu? Cara ningkatinnya adalah dengan cara teman-teman bisa ngedeliver produk teman-teman, fitur-fiturnya dan lain sebagainya itu dengan baik, dengan jelas di dalam konten website tersebut. Selanjutnya ini ada misalnya nanti ada revenue. Revenue itu total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, benar sekali. Terus average order value (AOV) ini adalah rata-rata orderan, nilai orderan yang kalian dapatkan gitu. Jadi per bulan itu ada berapa transaksi atau ada berapa penjualan. Oh, gitu. Gitu. Terus di sini cost per action, di sini adalah CPA. CPA tadi aku bilang 1.000 nama. Ada CPI, namanya nanti ada CPS nih di sini nih. CPA itu ada 1.000 nama. Kalau apps install CPA, kalau subscription CPS, kalau registration CPR, terus juga kalau visit gitu CPV gitu. Jadi 1.000 nama tergantung action yang kalian butuhkan. Selanjutnya adalah ROAS. ROAS ini adalah bisa dibilang kayak dari sekian banyak investasi yang kalian keluarkan itu ada berapa banyak yang kembalinya. Return of investment. Ini udah common banget ya bagi teman-teman yang udah berbisnis gitu. Hal hal ini, metrik ini udah sering banget mungkin didengar. Gitu. Terus aku cepet aja ya, di sini ada CIR juga, yaitu merupakan persentase gitu kan. Persentase dari klik ke konversi. Jadi klik into conversion, CIR. Jadi berapa banyak sih persentase orang-orang? Kalau tadi si di CVR ini dari berapa banyak traffic itu berapa conversionnya? Kalau CIR ini dari berapa banyak klik itu yang melakukan conversion gitu. Kalau soal TV, customer lifetime value yaitu value atau nilai yang dimiliki oleh setiap customer sepanjang total life cycle journey-nya. Nanti itu di CRM teman-teman akan lebih detailnya. Life cycle journey itu dari mulai dia itu masuk ke dalam, masuk impress, masuk di awareness, consider, conversion, sampai dengan nanti retention, sampai nanti dia loyal customer dan sebagainya, sampai berapa lama dia jadi customer kita, itu berapa value-nya, itu customer lifetime value nanti. Lalu ada sini ada paid CAC, bonus CAC, dan juga fully loaded CAC. Di sini eh untuk CAC ini kan, CAC ini adalah customer akuisisi nih, yaitu berapa duit yang harus kita keluarkan untuk bisa mendapatkan satu customer. Ada yang paid ini berarti nanti di sini ada untuk tugas nanti, untuk tugas kalian ngerjain tugas di intermediate. Paid CAC ini yang dihitung hanya dari channel berbayar atau ads. Sedangkan kalau blend CAC ini dari channel berbayar dan juga organik. Sedangkan kalau fully loaded CAC adalah berapa banyak uang yang dikeluarkan dari semua channel, termasuk dengan bayar gaji. Bayar gaji, bayar lampu, bayar listrik, semuanya. Nah, kalau yang si channel doang, di sini eh secara keseluruhan. Nah, di sini ada awareness, consider, conversion dan juga retention, ini seperti yang aku jelasin tadi. Begitu kira-kira teman-teman. eh ini udah selesai dan aku rasa ini juga udah waktunya udah kelewat teman-teman semua, dan terima kasih untuk malam ini gitu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kita bisa diskusi kalau bingung masih ya bisa tonton recording ulangnya. Iya, aku nanti aku record dan aku
Aku save, aku kasih linknya ke teman-teman. eh Terus kita bisa, kalau masih bingung bisa diskusi di grup, tanyain di grup aja, aku pasti jawab. Tapi mungkin kalau misalkan kalian agak tengah malam ngechatnya, nggak apa, chat aja tengah malam kalau kepikiran, udah mau tidur, udah mau merem, kepikiran nih gitu. Apa tadi ya gitu. Tulis aja di grup, tapi mungkin aku akan ngebalasnya pagi gitu, teman-teman semua. Gitu kalau dari aku sampai di sini. Teman-teman gimana? Apakah sudah aman? Aman Kak, thank you Kak. Oke, terima kasih. Aman Maaf kok. banget hari ini agak telat kita karena tadi perkenalan dulu, teman-teman. Nextnya kita maksimal di setengah 10 ya. Oke. Gitu. Oke, Oke, terima besok. kasih. Mm-mm. Sorry agak nge-rap juga di akhir ya, teman-teman. Aku udah nggak bisa interaksi lagi Aman karena kok. waktu. Oke, dari aku itu saja. Kalau aman, boleh tekan satu, teman-teman semua, buat make sure aja. Kalau bingung, jangan lupa buat, eh aku stop share dulu. Jangan lupa buat bertanya ya, teman-teman semua di grup.